Provinsi Nusa Tenggara Barat ini juga menjadi target kita karena menurut Riskesdas ada 1,5% dari 5,2 juta menderita penyakit jantung koroner. Dan tindakan intervensi di rumah sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sudah mendekati 1.000 dalam 1 tahun. Dan sudah selayaknya rumah sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat harus sampai pada tingkat utama, yaitu melakukan tindakan bedah jantung terbuka. Persiapan dilakukan cukup singkat. Saya beri apresiasi Prof. Dante kepada tim rumah sakit ini di sebelah saya, Pak Dirut sebelah kanan ini, Dr. Jack, yang mempersiapkan kurang dari 1 tahun. Sehingga baik SDM sudah disekolahkan, kamar operasi, ICU, serta flow pasien sudah disiapkan dengan baik. Sehingga 1 minggu yang lalu sudah kita melakukan asesmen ulang dan kita nyatakan baik, kemudian disiapkan oleh tim bedah. Di sini Dr. Aan Ansori, dan pasien sudah kita pilih. Insya Allah besok hari akan kita operasi 1 lagi. Jadi khusus untuk di NTB ini kita akan memberdayakan 8 kabupaten untuk menjadi strata madya. Ada sedikit permasalahan yang menjadi tugas Bapak Kepala Dinas adalah membina rumah sakit di Sumbawa Barat, Bima yang masih tipe C itu untuk segera bisa dikembangkan menjadi tipe B. Sehingga nanti akan kita kembangkan di Bima 1 cath lab, di Sumbawa Rumah Sakit Manambai Abdul Qadir sudah ada cath lab, dan di Sumba Barat 1 lagi. Jadi itu target kami, dan di Pulau Lombok sudah cukup, ada beberapa cath lab, dan saya kira ini kedepannya sudah bisa mengcover lebih 80% masyarakat NTB yang terkena kegawatan kardiovaskular. Dan insya Allah nanti saya akan meminta juga teman-teman dari rumah sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat ini untuk juga membantu kami menjadi pengampu regional untuk membina rumah sakit kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Demikian laporan saya, Pak Wamen, mohon arahan. Terima kasih. Baik, hadirin yang kami hormati, acara kita lanjutkan dengan sambutan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional. Harapan kita yang melalui aplikasi Zoom kita dengarkan bersama. Kami persilakan Bapak Dr. Iwan Dakota, SBJBK Mars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Profesor Dante, yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili jajaran direksi Rumah Sakit dan Arah Jakarta, jajaran direksi Rumah RSUD Mataram, beserta Bapak Ibu sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mohon izin Bapak Wamen, kami sampaikan bahwa hari ini adalah hari yang bersejarah barangkali bagi Rumah Sakit Umum Daerah Mataram dan juga bagi pengampuan di jaring kardiovaskular nasional. Hari ini NTB adalah provinsi ke-19 Pak yang mampu melakukan operasi bedah jantung terbuka dari 34 provinsi di Indonesia. Tahun ini saja kami sudah melaksanakan ada 4 tindakan operasi bedah jantung terbuka baru, mulai dari Lampung, kemudian Kalimantan Barat, kemudian baru diikuti juga dengan di NTB ini Pak.
legasi dari Bapak Menteri Kesehatan yang harus kami siapkan segera adalah semua provinsi Indonesia harus mampu melakukan operasi pelayanan terbuka. Untuk itu kami masih tetap optimis Pak, sepanjang nanti ini juga didukung dari Kementerian Kesehatan dan 3 kementerian lainnya, Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan dan juga Pemda setempat. Kalau itu kami selalu biasanya meminta surat dukungan dari Pemda setempat, khususnya Pemprov, untuk masalah pengampuan dari kader Partai Nasional. Untuk selanjutnya nanti RSUD Mataram tentu akan melakukan cascading ke bawah Pak, ke rumah sakit umum daerah di level kabupaten kota. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya dan berhasilnya operasi pelayanan terbuka di provinsi NTB ini dapat menjadi inspirasi bagi provinsi-provinsi lainnya, dan khusus untuk NTB mudah-mudahan bisa dapat melakukan cascading pengampuan ke kabupaten kota seperti yang kami sudah rencanakan. Untuk itu Pak Wamen, kami memberikan apresiasi yang tingginya kepada Pemprov NTB beserta jajaran Bapak Kepala Dinas juga yang hadir di sini, dan juga jajaran direksi RSUD Mataram yang telah begitu bersemangat. Berapa kali kami melakukan pendampingan NTB, termasuk yang sangat-sangat mempunyai semangat yang sangat tinggi Pak. Demikian yang saya laporkan Bapak Menteri Kesehatan, masukan dan arahan dari Bapak sangat kami butuhkan untuk pengembangan program pengampuan jejaring kader Partai Nasional di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Alwi Herman Mahaputra MKes MH. Disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, salam sejahtera semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. Dante. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kadikes, Dr. Fikri. Baik, mohon maaf. Yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam ini baru bergabung, mohon maaf Pak Menkes, tadi tidak menyebutkan namanya. Kemudian yang saya hormati senior saya Dr. Iwan Dokoto bersama tim tangguh dari Rumah Sakit Pusat Jantung Harapan Kita. Di sini juga ada Dr. Basumi, kemudian Dr. Diki, timnya. Kemudian yang mewakili dari Kementerian Kesehatan, Terjun, teman-teman dari RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sini ada Dr. Aan yang mewakili Dr. Diki. Singkatnya semua hadirin yang berbahagia yang bisa hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah tanggal 16 ini merupakan hari sejarah, tanggal sejarah bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwasannya mimpi kami ini terlaksana datang berkat tentunya program dari Bapak Menteri Kesehatan. Terima kasih, saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Menteri. Walaupun kami di periode Nusa Tenggara Barat, tapi kami mampu untuk melaksanakan tindakan operasi bedah jantung ini. Dan tentunya Pak Menteri dapat kami laporkan, Pak Wamen dapat kami laporkan, dari data yang ada di RSUD Provinsi untuk kunjungan per tahun itu sekitar 900 sampai 1.300, di mana diagnosa yang memang sudah ditetapkan oleh dokter itu ada sekitar 500 pasien yang memang perlu rawat inap, dan 200 pasien itu yang kami rujuk keluar, baik itu ke Sanglah, kemudian Sutomo dan Harapan Kita. Tentunya dengan bantuan teman-teman dari Harapan Kita, insya Allah ke depan RSUD Provinsi bisa mandiri, dan kami juga RSUD Provinsi nantinya akan memberikan pengampuan kepada rumah sakit sekeliling. Dan ini merupakan kado yang terbaik di usia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 64. Semoga ke depan rumah sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat ini bisa lebih maju.
Oh ya, Pak Menteri dapat kami laporkan, semoga nantinya kami ini ingin banyak menyekolahkan teman-teman untuk mengambil spesialis maupun spesialis. Mungkin nanti mohon dibantu untuk kuotanya barangkali, karena BTKP yang ada di Provinsi Nusa Tenggara ini baru 2, dan mungkin juga yang lainnya mungkin perlu nanti dari RD Provinsi akan mengirim tenaga-tenaga lainnya. Dan perlu juga saya laporkan, tahun ini juga RD Provinsi sudah melakukan MOU selain dengan Rumah Sakit Pusat Jantung, harapan kita itu ada PON dan Darmais. Karena memang RSUD Provinsi juga salah satu layanan unggulannya adalah onkologi. Kemudian nanti juga akan ada pusat stroke. Mudah-mudahan ke depan Provinsi Nusa Tenggara walaupun di peripir bisa banyak berbuat untuk kesehatan masyarakat Nusa Tenggara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Menteri dan Pak Wamen. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf bila terudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Di sini sudah hadir Bapak Menteri Kesehatan. Terima kasih sudah berkesempatan hadir pada kegiatan ini. Pak Wamen, terima kasih juga sudah hadir dan seluruh hadirin. Di sini juga hadir juga dari Ketua Tim Pengampu. Terima kasih Pak Dr. Hananto yang luar biasa untuk pengembangan. Sesudah stroke, tapi nomor 1 dari beban biaya BPJS itu bisa tertangani. Saya berterima kasih di sini luar biasa kepada tim Rumah Sakit Jantung Harapan kita, sedangkan Pak Hananto ada di sini yang terus-menerus tidak pernah lelah untuk mendorong terbangunnya jaringan rujukan layanan jantung, ya. Layanan jantung. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Saya doakan semoga layanan jantung di Nusa Tenggara Barat semakin baik. Saya tuh teman baiknya sama Pak Gubernur ya, dan Ibu Gubernur Pak Gubernur yang dulu ya, Pak Tuan dulu itu Ibu Wagub itu pernah cerita bahwa ibunya dulu pernah kena serangan jantung, tapi karena tidak bisa dikateterisasi masih dibawa ke Surabaya, sehingga akhirnya beliau memastikan agar Rumah Sakit Umum Daerah Nusa Tenggara Barat bisa melakukan kateterisasi. Nah sekarang sudah meningkat, bisa melakukan bedah jantung terbuka. Jadi saya bangga sekali. Ini merupakan salah satu provinsi luar Jawa yang maju. Ya. Saya doakan semoga bisa terus maju, bukan hanya di jantung, tapi juga di layanan stroke, cancer, dan juga terkait dengan ginjal. Selamat buat teman-teman dari RSUD Nusa Tenggara Barat. Selamat untuk pemerintah daerah yang mewakili yang hadir di sini. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu, dan selamat juga untuk Rumah Sakit Jantung Harapan kita yang luar biasa semangatnya untuk bisa mengampung seluruh rumah sakit di daerah agar bisa melakukan intervensi jantung, baik itu kateterisasi dan juga. Terima kasih. Mohon maaf karena saya tidak bisa hadir langsung di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat masalah jantung mencapai 900 sampai 1.300 pasien per tahun. Pasien-pasien yang memerlukan tindakan intervensi pemasangan ring jantung akibat serangan jantung akut mencapai 500 kasus per tahun di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi. Dari jumlah 200 pasien harus dirujuk ke luar daerah per tahun untuk dilakukan tindakan operasi jantung bypass koroner. Ini angin segar buat kita, artinya kita akan bisa menekan angka rujukan kita untuk kasus-kasus jantung. Lalu sekalian, angka kesakitan cukup tinggi inilah yang membuat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi semakin bertekad dan komitmennya luar biasa, dan kita buktikan hari ini sudah berhasil melaksanakan operasi bedah jantung terbuka perdana. Terakhir Bapak sekalian, harapan kami dengan dibukanya layanan jantung paripurna ini termasuk layanan bedah jantung dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat masalah penyakit jantung, dan harapan terbesar kami adalah masyarakat Nusa Tenggara Barat dapat dilayani di daerah sendiri
tanpa harus dirujuk ke luar daerah, sehingga tentunya meningkatkan kenyamanan bagi pasien-pasien kita di seluruh Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Teman saya di Nusa Tenggara Barat yang baru selesai melakukan operasi jantung perdana, Bapak Dewan Pemerintah Daerah, serta teman-teman media sekalian, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan bahwa angka kelainan jantung ini menjadi angka yang menyebabkan sumber pendanaan terbesar di Indonesia. Kita sumber pendanaan terbesar tersebut berasal dari jantung, stroke, kemudian ginjal, dan kanker. Dan itu menghabiskan sekitar 16,7 triliun setiap tahunnya. Dari angka-angka tersebut, penyakit jantung menduduki tempat kedua penyebab kematian setelah stroke. Selama 10 tahun terakhir ini, kematian tertinggi di Indonesia tersebut disebabkan karena akses layanannya yang belum merata. Akses layanan yang belum merata ini disebabnya karena memang kita belum memiliki fasilitas yang tersebar di seluruh Indonesia secara baik. Kementerian Kesehatan telah menetapkan bahwa akan ada strata rumah sakit, yaitu strata rumah sakit Madya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan, yaitu rumah sakit yang mampu melakukan kateterisasi jantung, pemasangan ring jantung. Ini saya sampaikan kepada teman-teman media. Kemudian rumah sakit strata utama yang mampu melakukan bedah jantung terbuka. Dan rumah sakit strata paripurna ini mampu melakukan layanan terpadu dan mutakhir. Untuk strata Madya nanti ada di setiap kabupaten di 514 kota sampai tahun 2024 kami targetkan 50% akan bisa melakukan pemasangan ring atau melakukan kateterisasi jantung. Dan sampai tahun 2024 itu juga kami targetkan seluruh provinsi mampu melakukan layanan pembedahan jantung terbuka. Siapa yang mengkoordinir ini adalah tim dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita sebagai pengampu utama, sebagai rumah sakit strata paripurna yang akan memberikan stimulasi pembentukan tim jantung, transfer teknologi, dan transfer knowledge pada teman-teman di 34 provinsi tersebut. Hari ini kita sudah sama-sama saksikan bagaimana kerja nyata dari teman-teman dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita memberikan transfer ilmu dan transfer pendampingan tindakan medis untuk bedah jantung terbuka. Tadi Pak Dinas menyampaikan di Nusa Tenggara Barat ada sekitar 150.000 penderita jantung dan 50.000 diantaranya berpotensi jadi serangan jantung akut dan beberapa diantaranya tidak bisa lagi pasang ring karena sudah mengalami kompleksitas dari sumbatan jantung. Nah, pasien-pasien itu yang membutuhkan pembedahan jantung melalui operasi jantung terbuka. Dan itu sudah harus bisa dikerjakan di 34 provinsi nanti di 2024. Teman-teman media sekalian, kami mengucapkan terima kasih juga kepada atas penerimaan program dari pemerintah daerah. Salah satu diantaranya dari pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat pada hari ini yang telah mengadopsi program dari Kementerian Kesehatan ini menjadi salah satu bentuk nyata untuk melakukan operasi jantung terbuka. Kami harapkan setelah dilakukan operasi beberapa kali, pendampingan beberapa kali, nanti rumah sakit umum daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa melakukan operasi jantung terbuka ini secara mandiri dan bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat di Nusa Tenggara Barat sehingga tidak perlu lagi rujukan keluar Nusa Tenggara Barat. Ini akan kita kerjakan di seluruh provinsi di Indonesia sehingga pelayanan jantung menjadi lebih komprehensif dan angka kematian akibat penyakit jantung bisa diturunkan. Tentu beberapa hal masih harus dipersiapkan. Salah satunya adalah sarana dan prasarana yang kita dukung, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusianya, yaitu tenaga ahli bedah jantung, torak, kardiovaskuler. Nah, tenaga ahli
bedah kardiovaskular ini sudah pula dilakukan trainingnya di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Kami menyediakan beasiswa kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mengirimkan dokter-dokter bedahnya, untuk mengirimkan dokter-dokter umumnya, untuk belajar di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dengan beasiswa yang kami sediakan, tapi dengan syarat mereka kembali lagi ke daerahnya untuk mau melakukan layanan medis di daerah tersebut. Sehingga dengan begitu program-program afirmasi seperti ini bisa mendongkrak layanan-layanan di daerah, termasuk layanan jantung operasi bedah jantung terbuka ini. BTKV bedah jantung kardiovaskular ini menjadi salah satu yang penting karena jumlahnya masih sedikit di Indonesia, dan kita harapkan akselerasi dengan program afirmasi beasiswa yang kami berikan bisa memberikan jalur bagi putra-putra terbaik daerah untuk bisa melakukan operasi ini di daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan saya harapkan ke depan kita bisa bersama-sama melakukan operasi ini di tempat-tempat lain, dan saya ucapkan selamat kepada tim dokter Rumah Sakit Jantung Harapan Kita bersama RSUD Nusa Tenggara Barat yang pada hari ini sudah sukses melakukan satu operasi, dan nanti akan ada lagi satu operasi lagi, mudah-mudahan juga sukses operasinya dan pasiennya bisa pulang dengan kondisi klinis yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kesehatan dan sesuatu yang jadi pada hari ini kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Pak. Arti operasi bedah jantung terbuka itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan biaya untuk mengadakan fasilitas ini seberapa besar, Pak? Terima kasih. Dari mana ya? Oh, Nama. saya Supriyanto Hafid, wartawan Tempo. Wow. Baik. Ada dua pertanyaan. Mungkin arti bedah jantung terbuka dan dulu Dokter Diki kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Jadi terminologi medis dari operasi jantung terbuka adalah operasi jantung yang menggunakan heart lung machine. Artinya kita operasi dengan arrested heart, jantungnya berhenti, fungsi jantung dan fungsi paru kita ambil alih oleh mesin, seperti itu. Itu yang kita lakukan hari ini. Dan tentu saja dadanya harus dibuka untuk menyambung kanu-kanu atau saluran-saluran ke jantung dan ke mesin itu tersebut. Untuk prosedur yang lain, kita bisa melakukan apa yang dikenal dengan operasi jantung yang tidak terbuka, yang tertutup, tanpa menggunakan heart lung machine, jadi beating heart, ya jantungnya tetap beating. Gitu. Tapi itu tidak dilakukan hari ini karena kelihatannya tampaknya kasusnya tidak sesuai untuk demikian mungkin, Pak. Ya. Mengenai biaya, Pak. Biaya. Kan dokter nanti Pak mengenai biaya untuk mengadakan operasi jantung. Pembiayaan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita saat ini karena masih dalam program pengakuan itu dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Ke depan saya juga berharap, saya sudah bicara dengan Pak Jack, saya nama aslinya nggak tahu. Untuk segera berkoordinasi dengan BPJS, ya. Dan insya Allah BPJS akan membantu, ya, pembiayaan pasien-pasien untuk bedah jantung terbuka. Ke depan Rumah Sakit Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini masih kita bantu, ya, untuk operasi severity 1 dan 2.
severity klinis ya, sebab kalau severity-nya BPJS itu lain. Jadi severity klinis, jadi tingkat klinis yang 1 dan 2. Kemudian nanti kalau severity klinis 3 itu harus dirujuk ke harapan kita atau tim kita kembali datang kemari. Dan tentunya kalau severity 3 unit cost-nya juga bertambah. Sehingga kalau untuk severity 1, severity 2 itu pembayaran BPJS insya Allah masih mencukupi. Oleh karena itu program pengampuan ini masih dimulai dari operasi bedah lintas koroner. Jadi untuk penyakit jantung lainnya belum, ya, masih khusus penyakit jantung koroner. Karena penyakit jantung ada banyak sekali, ya tidak hanya penyakit jantung koroner. Jadi insya Allah BPJS akan membayar ke depannya, dan PR dari rumah sakit ini segera ada informasi ke BPJS agar BPJS sudah bisa membayar pasiennya ke depan. Untuk saat ini masih pembiayaan masih dibantu dari Kementerian Kesehatan. Berapa dok? Nilainya Pak? Nilainya berapa dok? Karena ini kan baru. Untuk estimasinya berapa? Kisarannya ada dari Kementerian Kesehatan. Izin Bapak Ibu semua. Sementara ini kami tahun anggaran 2022 itu kami anggarkan di lokus-lokus bedah jantung terbuka itu 8 miliar. Ya. Satu lokusnya itu hampir 200 juta satu lokusnya. Itu terdiri dari barang medis habis pakai, jasa medis dokternya, dan ada alat-alat yang perlu di alat-alat lain yang mendukung layanan bedah jantung tadi. Kami semua biayai, sampai transportasi dokternya ke sini kami biayai. Dalam transformasi sistem kesehatan, khususnya transformasi layanan rujukan yang hari ini itu transformasi layanan rujukan pilar kedua. Dan di situ tadi Pak Menteri bilang, jadi nggak perlu lari lagi pasien dari NTB ini ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, atau tadi Pak Menkes bilang ke Surabaya, nggak perlu lagi. Sudah ada di sini, ini Dokter Aan di sini. Kemampuan Dokter Aan ini sudah setara levelnya dengan Dokter Gigi dari Harapan Kita, bahkan dokter anestesinya. Jadi satu tim itu ada 10 orang, ya. Jadi ada dokter bedah jantung, dokter anestesi kardiak, dokter perfusi ahli yang mesin jantung pengganti jantungnya kalau lagi di black, ya. Terus dokter anestesi ICU sama perawat-perawat ICU dan perawat-perawat anestesi, ya. Semuanya tim di sini. Saya ikut tadi pagi, mohon izin Bapak Ibu semua. Saya ikut pasien 50 tahun, ya. Operasinya cepat banget, ya. Tim-tim dokternya di sini sudah ahli, dan perawatnya di sini sudah ahli semua. Jadi kalau lihat kayaknya yang baru ketemu nih hari ini kan baru ketemu, ya, di ruangan OKA, tapi sudah blended semua. Ya, jadi satu persatu nyari barang tuh udah tahu apa yang mau dicari, letaknya barangnya di mana, lampu OKA-nya, dan bedah buka dada yang tengah ada tulang keras itu nggak nyampe 5 menit kebuka, ya. Ya seperti itu, ya. Jadi NTB sudah punya rumah sakit provinsi sebagai rujukan. Salah satu rujukan, ya, kalau udah kayak gini udah layak jadi utama seutuhnya. Jadi ada utama yang kurus yang belum bisa operasi bedah jantung, dan di sini sudah mampu operasi bedah jantung seperti Harapan Kita. Seperti itu, ya, teman-teman wartawan, kasih berita yang menyebar dan nggak perlu lagi. Nah, nanti di depan ada gedung baru tuh, ada helipadnya juga katanya. Jadi kalau misalnya pasien lain dari provinsi lain bisa jadi masuk sini, ya, sumber dari pendapatan dari PAD dari provinsi Nusa Tenggara Timur. Setuju kan? Ya, sumber Nusa Tenggara Barat. Setuju kan? Siap. Makasih. Saya sedikit menambahkan, ya, persiapannya tuh ada 7 profesi. Yang pertama dokter bedah torak kardiovaskular, si Dokter Aan ini nanti yang didampingi Dokter Gigi.
Kemudian masih ada 6 profesi lagi. Dokter kardiak anestesi, ya, yang menganestesi jantung, itu juga kita sekolahkan. Ada di sini dokter kardiak anestesi. Nah, coba yang dari harapan kita juga berdiri. Nah, ini tandem ya. Jadi 7 profesi dari harapan kita dengan 7 profesi dari rumah sakit jantung kerjasama, tandem. Nanti di tapering off pelan-pelan, kemudian nanti kita sapi. Kemudian perfusionis, ada nggak perfusionisnya? Nah, yang dari harapan kita perfusionisnya mana? Nah, ini dia. Ini tandemnya. Perfusionis itu yang memberi makan jantung pada saat jantung dihentikan berdenyut. Wow. Dan perfusionis ini orang yang dealing dengan malaikat Israel. Itu nanti kalau dihidupin nggak berdenyut, makanya tadi pagi kita berdoa agar malaikat Israel memberikan barokahnya pada pasien. Alhamdulillah pasiennya sudah ada. Kemudian nurse bedah, mana nurse bedah ada nggak? Nah, itu ya. Nah, itu 2 orang itu tandem, ya. Kemudian satu lagi nurse anestesi, ICU lagi di oh ada. Ah, ini yang nurse anestesi ya. Kemudian yang terakhir nurse di ICU. Dokter ICU, dokter anestesi ICU-nya mana? Ada. Coba berdiri. Wow. Jadi 7 profesi ini kita didik di hadapan kita. Setelah mampu kesini di melakukan operasi di Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat, 7 profesi Rumah Sakit Jantung Harapan kita datang. Mereka bekerja tandem. Pasien kedua, ketiga, keempat makin dikurang satu-satu tuh mereka ya, sampai nanti 7 profesi dari Rumah Sakit Provinsi ini bisa bekerja sendiri. Bisa 1 tahun, bisa lebih kurang. Begitu. Jadi ini yang namanya proses pengampuan ya, yang diprogramkan bukan oleh Rumah Sakit Jantung Harapan kita ya. Tolong ini masih yang salah. Program ini adalah Rumah Sakit Jantung Harapan kita sebagai pusat jantung nasional. Sebagai pusat jantung nasional atas dasar keputusan Menteri Kesehatan tahun nomor 602 tahun 2017 bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan kardiovaskular di Indonesia. Rumah Sakit Jantung Harapan kita ngobatin orang-orang sakit jantung. Beda ya. Jadi rujukan dari seluruh Indonesia masuk Rumah Sakit Jantung Harapan kita, Rumah Sakit Jantung itu mengobati. Tapi perannya sebagai pusat jantung nasional, saya sama Dr. Basri, Dr. Diki dan tadi datang kemarin. Jadi ada 2 entity beda dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita dan Pusat Jantung Nasional Harapan kita. Saya kira demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, dalam rekan-rekan kita beri aplaus dulu untuk tim tamu dari ini merupakan titik terang ya untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Artinya kita setuju untuk meningkatkan derajat kesehatan, untuk menekan angka kesakitan dan kematian. Saya menyinggung masalah pembiayaan, ya. Jadi insya Allah nanti selain tadi disampaikan oleh Bu Dr. Yud, pemerintah Nusa Tenggara Barat juga tidak akan diam, ya, sesuai dengan arahan Pak Gubernur dan Ibu Wagub. Nanti juga akan kami siapkan anggaran itu, dan saya juga nanti akan advokasi kepada teman-teman dewan, dan kita juga punya Basnas. Jadi intinya jangan sampai RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mampu melaksanakan tindakan bedah jantung tapi masih berpikir biaya. Saya terima kasih banget nih sama tim harapan kita ya, yang sudah all out membantu kita di sini. Tapi jangan singgung lagi biaya. Biaya itu insya Allah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan membiayai masyarakatnya sendiri, di samping juga dari Kementerian Kesehatan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi ada info ada dari media online ya.
Ya silakan yang ingin bertanya dari media online. Ya, silakan. Ada pertanyaan online. Ya silakan Mas. Kemenkes sampai untuk kekurangan untuk spesialis tahun ini kan untuk ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah itu butuh 1.282. Tadi kan kalau dilihat dari paparannya Bapak Dirut dan Bapak-bapak yang ada di NTB tadi, baru rumah RSUD NTB aja yang baru menjadi rumah sakit madya. Kalau dilihat dari data yang disampaikan sama Pak Kepala Dinas kan ada sekitar 50.000 orang yang potensi penyakit jantung ya. Itu ya kalau boleh tahu, kalau dari catatan Pak Dinkes sendiri sama Pak Wamenkes, berapa tenaga dokter spesialis yang dibutuhkan ya Pak di NTB sendiri, dan kira-kira untuk pengembangan di NTB akan seperti apa? Itu yang pertama. Untuk yang kedua kan kalau dari beberapa pengamat menilai bahwa pemerataan dokter spesialis, kalau dalam hal ini spesialis jantung itu tidak cuma harus ada orangnya aja yang ada di rumah sakit, tapi juga tenaga-tenaga yang lain dan alat kesehatan yang sangat merasakan. Nah, mengingat hal tersebut, gimana secara pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk melakukan pemetaan pelayanan, bukan hanya dokter spesialis tapi pelayanan spesialistik, selain dari pengucuran anggaran sampai 2027 senilai 1 triliun yang sudah dibicarakan Pak Abu. Terima kasih. Dari kata data potensi orang yang terkena sakit jantung tadi kami sudah sampaikan data di Nusa Tenggara Barat sendiri dari dengan jumlah penduduk yang ada. Ini bicara prevalensi ya. Sebanyak tadi 150.000 warga NTB berpotensi terkena sakit jantung. Dari jumlah tersebut ada sekitar 50.000 orang potensi terkena sakit jantung akut yang tentunya dapat potensi terjadi kematian mendadak. Nah, ya kan terkait dengan resource yang kita miliki ya. Kami sudah melakukan pemetaan terutama di 10 kabupaten kota terkait resource yang ada, sumber daya manusia ya. Memang dari 13 rumah sakit umum daerah kita, kalau bicara sebaran dengan jumlah dokter spesialis baru hanya mencapai 65% yang terpenuhi untuk kebutuhan spesialis dasarnya. Nah, rumah sakit umum daerah provinsi memang kita jadikan rumah sakit rujukan yang memang top referral di sini, dan harapannya ke depan bisa menjadi pengampu juga untuk rumah sakit kabupaten kota yang lain. Selain itu kita juga mendorong kabupaten kota, vaskes-vaskesnya, rumah sakitnya menyekolahkan dokter spesialis, dan sekarang sudah ada beasiswa dari Kementerian Kesehatan. Bahkan disampaikan bahwa di Provinsi NTB ini ada 8 kabupaten dan 2 kota madya. Jadi target kami di 8 kabupaten terutama ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 tetap di Sumbawa, 5, Pulau Sumbawa dan 5 itu nantinya rumah sakit kabupaten kotanya itu harus memiliki spesialis jantung dan pembuluh darah. Itu target awalnya. Kedua, kalau belum mempunyai alat kateterisasi laboratorium, itu akan kita didik untuk memberi obat infus penghancur gumpalan darah pada pasien-pasien dengan serangan jantung akut. Jadi kalau pembuluh darah sudah nyempit, itu ada gumpalan darah kecil tak tutup, itu kena serangan jantung akut. Kemudian begitu diinfus oleh cairan penghancur itu, yang sumbatan yang kecil tadi luluh, hancur, terus mengalir kembali, tapi kecil. Setelah tertolong itu, kemudian dikirim ke rumah sakit provinsi ini untuk dipasang ring penyempitan tersebut. Jadi itu targetnya. Kedepannya itu nanti Bima harus ada cath lab
Manambai Abdul Qadir sudah ada ketlek, dokternya akan sekolah ke Sangla, kemudian nanti di Sumbawa Barat satu lagi, sehingga nanti masyarakat yang terkena serangan jantung akut di Pulau Sumbawa itu dengan cepat akan dipasang ring. Data di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, kami membuat jejaring Bodetabek, jadi Jakarta, Bogor, sampai Bekasi. Untuk yang dipasang ring itu masih ada angka kematiannya 5,1%. Untuk yang diberikan infus penghancur gumpalan darah itu masih bisa terjadi kematian 6,9 sampai 7%. Tapi yang hanya dikasih obat biasa oral, angka kematiannya 13%. Jadi kalau ada 100 orang terkena serangan jantung akut, 13 orang meninggal. Jadi yang dikhawatirkan oleh Pak Menkes adalah angka kematian ini tinggi sekali, dari 245 juta rakyat Indonesia. Jadi ini adalah penyakit jantung koroner yang terus siap mengancam kita semua. Jadi ini yang kita harapkan pemetaan, ya, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau bicara sumber daya manusia, memang hasilnya kita berlihat. RSUD provinsi saat ini baru memiliki 7 dokter spesialis jantung dan dokter ahli BPKP. Tadi juga sudah disampaikan, saya juga sampaikan kepada Pak Menkes bahwa NTB ini mungkin diberikan kuota untuk bisa lebih banyak diterima di harapan kita untuk mutu wilayahnya. Artinya kondisi ini tetap kita melakukan pelayanan sambil mengirim tenaga sumber-sumber SDM yang ada. Dari saat ini memang untuk melakukan bedah jantung ini kami sepakat dengan harapan kita untuk mengirim teman-teman termasuk dokter dan dokter kita yang anestesi gaptek tadi. Jadi next tahun depan ini kita akan juga mengirim kepada SDM-SDM yang nantinya bisa menambah kuota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi memang sangat terbatas. Ya mudah-mudahan lah nanti dengan kebijakan Pak Menteri putra-putra daerah di sini yang ada Nusa Tenggara bisa diterima dengan lebih banyak untuk sekolahnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kemudian tadi dari murid mengenai pembiayaan. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin tentang pelayanan dokter spesialis itu lainnya. Jadi artinya yang tadi saya terangkan bahwa kita nggak cuma jantung, kita kembangkan. Jadi tadi Dr. Jack sudah mengatakan sudah ada MOU dengan kanker Darmanis dan POM. Jadi kalau siap mungkin ini sampai Desember di sini sudah ada bedah sarafnya. Kita ajak mau clipping. Kalau clipping itu artinya tindakan neurosurgery. Neurosurgery itu bedah saraf. Kalau kasus-kasus misalnya ada pelebaran pembuluh darah di otak, aneurisma cerebrovaskular, itu dibelek otaknya, dikasih stent kayak di jantung. Nah seperti itu. Nah ini mungkin bisa aja Dr. Jack kalau mau, ya kita undang PON ke sini. Dan gak lama lagi di sini nanti ada pusat radioterapi, onkologi, gedungnya udah ada, ya. Nanti mau disiapkan punya linek, ada bunker, dan khusus pasien-pasien kanker nggak kemoterapi, ya kita lanjutkan karena strata utama. Jadi stratifikasi leveling rumah sakit itu ada 4, ya. Satu adalah paripurna. Paripurna itu miliknya kayak Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, yang tugasnya mengampu semua yang leveling di bawahnya. Yang kedua utama. Utama itu Rumah Sakit Provinsi NTB, itu utama, rujukan tertinggi di provinsi, ya. Terus yang ketiga Madya. Madya itu di tingkat kabupaten kota.
tadi ada beberapa kabupaten kota di NTB itu mau kita buat kalau jantung itu level medianya mampu pasang ring di jantung, tapi kalau stroke mampu untuk coiling. Coiling itu pasang klik tapi di pembuluh darah otak, ya seperti itu ya. Nah nanti yang terakhir itu dasar itu biasanya kondisi existing sekarang. Nah itu semuanya itu akan membentuk suatu jejaring, namanya jejaring pengampuan. Nah itu akan menyelesaikan kasus-kasus yang emergensi di daerah, karena emergensi ini harus ditangani secara cepat kan, harus respon time-nya cepat. Dan untuk jantung tadi Dr. Hananto sudah mengatakan bahwa ada kasus-kasus perlu ditrombolisis, diencerkan darahnya. Seperti itu ya, jadi semuanya akan berkoneksi dan membentuk jejaring layanan prioritas. Ini Pak Wamenkes, Pak Menteri udah bilang akan membuat seluruh rumah sakit di Indonesia untuk tahun 2024 tuh ada 267 lokusnya, termasuk kabupaten kota di NTB. Nah, terus utamanya ada 34 ya rumah sakit provinsi dan paripurnanya ada 25. Jadi total semua ada 326, mampu seperti nanti yang di NTB lakukan. Cuma bedanya NTB lebih duluan nih, tepuk tangan dulu nih Pak Direktur. Semangat ya, lanjut ya, yang lainnya ya. Kita bisa, jadi nggak perlu lari-lari ke POM untuk masang stand di otak, bisa di sini nanti ya. Oh my God, silakan Pak. Iya, jadi itu uang tadi yang Pak Menteri katakan, Pak Wamen yang tadi bilang bahwa sudah 17 triliun sudah disiapkan untuk tadi membangun yang saya sebutkan tadi, paripurna, utama, madya, dan 326 lokus. Ya, itu masing-masing dikasih anggarannya. Kalau kita komit, ya Kementerian Kesehatan komit harus pasti nyediain sarana prasarananya, ya. Contoh tadi, kalau uronefro tuh ginjal, tadi Pak Menteri kan siap bilang juga ginjal kan, itu kita kasih di madya itu SWL, itu kan anggarannya berapa tuh beli SWL satu alat, yaitu hampir 7-10 miliar ya satu alat. Nah seperti itu. Nah kalau untuk cath lab atau kateterisasi atau pasang ring jantung nanti di madya, satu alatnya juga 15 miliar ya. Nah untuk linek ya, untuk nanti kalau misalnya di sini dibuat bisa radioterapi, ada linek tuh ada alatnya dan ada bunkernya. Nah linek aja tuh harganya udah di atas 30 miliar, belum bunkernya. Tapi itu syaratnya diminta sama rumah sakit daerahnya. Kalau nggak diminta nggak akan dibeli. Dokter Jack minta nggak? Ya minta ya. Ya pasti minta itu ya, itu pasti ditunggu-tunggu. Kita nanti akan des dengan rumah sakit daerah. Tapi syaratnya satu lagi, harus ada SDM-nya. Kalau nggak ada SDM, Dr. Hananto nggak kasih rekomendasi. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Jadi mohon kerjasamanya dan silakan bisa diakses bedah jantung terbuka ini, nggak perlu jauh-jauh ke Jantung Harapan kita, cukup di sini dengan Dr. Aan dan tim ya.